Shalom Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar pujian yang luar biasa dari sekolah minggu. Kau setia, kau mulia, kau sahabatku. Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus sahabat kita Bapak Ibu? Oh enggak kelihatan ya, ini saya yang silinder atau yang minus ya? Siapa yang sahabat Tuhan Yesus Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Pada pagi hari yang cerah ini meskipun di kota macet ya, kita boleh hadir tempat ini untuk bersuka cita, untuk memuji nama Tuhan kita. Mari kita menyiapkan hati kita Bapak Ibu, kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih terpujilah namamu yang kudus Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau layakkan kami semua Tuhan. Engkau kuduskan kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Memuji namamu yang kudus, memuliakan namamu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kiranya kami boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan. Pujian dari dalam hati kami, pujian dengan segenap jiwa kami ya Tuhan. Dan semuanya ini Tuhan kami serahkan, kami berikan hanya untuk kemuliaan namamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertatalah di atas puji-pujian kami siap menyembah namamu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dari harta ya Tuhan, dari harta, dan Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Sungguh Tuhan, Kau menyediakan semua yang bagi kami Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama Bapak Ibu kita katakan dari awal lagu ini, Engkau setia Tuhan. Kau setia, Bapa. Berikan yang terbaik, pujian bagi Tuhan kita. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Dari harta, Kaulah segalanya. Maka tenanglah jiwaku Tuhan. Jiwaku aman berhirapmu. Kau tunjukkan kasih setiamu.
iman kami Tuhan. Kami telah melalui segalanya denganmu ya Tuhan. Sehingga kami dapat menyatakan iman kami Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau
Terima kasih Tuhan. Kembali kami boleh mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Untuk kami boleh mempersembahkan segenap hidup kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Engkau sertai, Engkau lindungi kami Tuhan. Ketika kami melangkah di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Untuk kami boleh memuliakan, memuji dan membesarkan nama-Mu Allahku. Dan kami yakini Tuhan Engkau mengubah apa yang sudah kami persembahkan di hadapan-Mu menjadi asap dupa yang berbau harum. Dengan apa yang ada daripada-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan kepada kami, yang menjadi bagian hidup kami Tuhan. Itulah yang perlu kami perjuangkan. Itulah yang perlu kami usahakan Tuhan. Bersama di Kau tidak ada barang yang mustahil. Terima kasih Bapa pada kesempatan yang indah siang hari ini. Sejenak kami boleh duduk tenang di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menikmati berkat yang Kau sudah siapkan buat kami. Urapan-Mu berlaku buat hamba-Mu. Urapan-Mu juga berlaku bagi semua anak-anak-Mu yang saat ini ada. Kiranya dengan urapan-Mu itu Tuhan, Engkau menarik perhatian kami. Untuk kami boleh memperhatikan firman-Mu. Engkau memberikan pengertian buat kami, untuk kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu melingkupi kami Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa lain yang akan mengganggu kami. Kami fokus Tuhan. Dengan penuh rasa rindu untuk kami boleh menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat siang. Bapak Ibu Saudara, selamat ketemu lagi di dalam damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus. Gimana kabar Anda Bapak Ibu Saudara? Ada sehat? Ada kuat? Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, sajian renungan firman Allah siang hari ini bertemakan menjalin keintiman bersama Kristus. Menjalin keintiman bersama Kristus. Saudara, jujur firman Tuhan hari ini kami bagi sebagian untuk doa malam kemarin. Ya. Menjalin keintiman bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari-hari yang kita boleh lalui, kita hidup bersama dengan Kristus, dari saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, sampai hari ini, maka di sana ada perjalanan waktu yang tidak pendek. Ya, mungkin kalau saya bandingkan kepribadian saya sendiri, ibadah di tempat ini dari mulai kecil, wah sudah 69 tahun saya hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika saya mengambil keputusan memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dibaptis, lahir baru tahun 71 sampai hari ini, 69 tahun. Ya. Hari-hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus itu banyak problema yang kita hadapi, tentu pasti. Ya. Bukan hanya dengan Yesus, pribadi kita aja, hari demi hari itu pasti silih berganti persoalan problema hidup. Ya. Tapi puji Tuhan, bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Pemeliharaannya, berkatnya, ya jangkauan cinta kasihnya itu hari demi hari selalu baru buat kita semuanya. Saudara, hubungan kita bersama Tuhan dari hari ke hari sampai saat ini, itu dalam firman Allah digambarkan hubungan sebagaimana bapak dengan anak. Ya. Kemudian juga perjalanan hidup kita bersama Kristus itu digambarkan sebagaimana hubungan gembala dan domba. Hubungan guru dan murid. Hubungan tuan dan hamba. Kita boleh hidup di dalam Tuhan, hari-hari kita itu ada di dalam hubungan-hubungan itu. Nah. Saudara yang kekasih, nah bagaimana dalam hubungan itu kita dapat menjalin keintiman dengan Tuhan. Nah itulah waktu yang berjalan. Kita hidup di bumi ini kan dibatasi dengan waktu, diproses dengan waktu, dibentuk dengan waktu. Nah apabila kita berjalan bersama Tuhan itu kita seturut dengan kehendaknya, apapun yang Tuhan rencanakan kita melangkah. Nah di sana itu pelan, langkah demi langkah kita diproses,
menuju keintiman dengan Tuhan. Nah saudara, kalau kita itu ada hubungan dari bapak dan anak, guru dan murid, gembala dan domba, tuan dan hamba, tetapi tidak melakukan segala sesuatu untuk kita dapat menjalin hubungan itu, ya tidak ada artinya. Tetapi kalau kita menempatkan diri sebagai anak, tentu kita adakan waktu, kita bersekutu dengan bapak kita. Ya. Sebagai domba kita perlu mendengar suara gembala kita itu, kemana kita dibawa. Ya. Gembala yang baik itu menyediakan rumput, padang rumput yang hijau. Ya. Rumput yang tinggi di pegunungan. Disiapkan buat kita semuanya. Sehingga kita terbentuk dari hubungan itu. Nanti kita akan dapat lihat di mana kita diletakkan dalam hubungan itu. Saudara, tidak ada murid Yesus yang seperti Yohanes. Karena Yohanes itu satu-satunya pribadi yang pernah meletakkan kepalanya di dada Yesus. Ya. Sehingga dia dapat mendengar suara detik-detik jantungnya, gurunya, detik-detik jantung Tuhannya. Ya. Jadi ketika dapat kesempatan menikmati perbuatan-perbuatan tangan Tuhan dalam problema-problema kehidupan, itu dia tahu pasti guruku ini. Nah, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dalam kuasa kebangkitan, ya, menanti apa yang dijanjikan itu kan mereka mulai menjalaikan. Semalaman nggak dapat. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, "Hei anakku, adakah lauk padamu?" Nggak ada. Wis jawabnya asal saja. Tapi ketika dia katakan Tuhan Yesus, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Sebelah kanan atau sebelah kiri ya? Sebelah kanan ya. Tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Begitu dia menurut tebarkan jalannya itu, jalannya penuh. Tapi tidak sampai koyak. Setelah peristiwa itu terjadi, Yohanes yang dari awal sudah memiliki keintiman, jawil Petrus, itu Tuhan. Benar tak? Itu Tuhan. Tapi kita tahu ya, tidak ada satu orang pun murid Tuhan yang seperti Petrus. Petrus itu pembawaan kehidupan sehari-harinya itu temperamental. Selalu kepingin nomor satu. Selalu kepingin lebih. Ya. Dia tidak mau kalah. Karena keberadaan itu pernah dia ditegur sama Tuhan. Ketika Tuhan katakan, anak manusia akan masuk di dalam kesengsaraan dan mati. Diserahkan kepada tua-tua majelis agama. Tapi karena Petrus itu orang yang kepingin tampil, membela Tuhannya, ditarik. Dijauhkanlah hal itu daripadamu Tuhan. Tapi Tuhan tegur, hai iblis, jangan engkau memikirkan yang dipikirkan manusia. Pikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Ya. Nah diberitahu oleh Yohanes, itu Tuhan. Itu Tuhan. Langsung dia ambil pakaiannya terjun, langsung menemui lebih dulu. Dia tinggalkan teman-temannya. Ya. Pribadi yang senantiasa dekat dengan Tuhan itu, ada peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tahu itu Tuhan, ikut campur tangan, apapun permasalahan itu. Demikian juga tidak ada murid yang seperti Natanael. Ketika ia diajak oleh Filipus, kita lihat Mesias yang diberitakan di dalam kitab para rasul, para nabi, itu Yesus. Begitu dia lihat, Tuhan Yesus sudah mengatakan, iki loh Israel yang sejati. Loh, guru kok tahu kalau saya orang Israel yang sedemikian kau katakan kepadaku? Sebelum Filipus mengajak engkau menemui aku sudah lebih dulu tahu engkau duduk di bawah pohon ara. Ya, ketika dia mengatakan demikian, Natanael ngomong, ya Rajaku, ya Tuhanku. Tuhan Yesus ingatkan lagi, karena aku mengatakan aku kenal engkau di bawah pohon ara itu, engkau mengatakan Tuhan dan Allahku, engkau pasti akan melihat peristiwa-peristiwa yang lebih besar daripada itu. Ya. Apa maksudnya Tuhan Yesus katakan itu?
akan engkau ketahui peristiwa-peristiwa yang lebih besar daripada itu untuk membentuk murid-muridnya, bukan hanya Nathanael, tapi seluruh yang ada. Itu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu membentuk keintiman, menjalin keintiman bersama Sang Kristusnya. Ya, saudara, Bapak Ibu yang kekasih, dan hari ini apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ya, dari apa yang kecil yang dipercayakan kepada kita, yang menjadi bagian kita, itu yang kita lakukan. Ya, sampai Tuhan kehendaki kita mencapainya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, di samping kehidupan sehari-hari murid-murid Tuhan itu dapat mengenal siapa itu Yesus, menjalin keintiman siapakah itu Yesus. Yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwasanya tadi sudah saya singgung, melalui waktu. Waktu itu membatasi manusia untuk bergerak, waktu itu membatasi manusia untuk berusaha, waktu itu membatasi manusia untuk mencapai keberhasilan. Ya. Yang pertama kita lihat Ibrani pasal yang kelima. Ya, Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu, kita semuanya ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu ya, diajar, perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Perjalanan waktu. Ditinjau dari segi waktu, banyak di antara kita itu yang dikatakan sudah seharusnya, sudah selayaknya kita itu menjadi pengajar. Ya. Namun kita masih butuh asas-asas firman Allah. Dan kita masih butuh susu, makanan lunak. Berarti ada di antara kita yang sudah memiliki satu taraf. Yakobus itu menulis dalam keadaan tertentu oleh firman-Nya itu kita dijadikan. Ya, teratas, di tengah, dan bawah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dari kita sendiri yang bertindak. Dari kita sendiri yang berusaha untuk selalu rindu untuk menjalin hubungan intim, menjalin keintiman dengan Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, siang hari ini Tuhan rindukan ada satu kerinduan kita bersama untuk menjalin satu keintiman. Ya, sekali lagi kami ulang bahwasanya sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus dan Juru Selamat kita pribadi, dari mulai kita kenal itu sampai hari ini, itu banyak persoalan yang terjadi, banyak problema yang terjadi. Ya. Dari waktu ke waktu itu, ternyata masing-masing kita memiliki pengalaman yang berbeda seperti ayat firman Allah ini. Mestinya ada di antara kita sudah menjadi pengajar, tapi kita masih perlu asas-asas firman Allah. Ya. Kita perlu susu, bukan makanan keras. Ya. Susu itu firman Allah, firman sejarah. Ya. Masih butuh, bukan makanan keras. Makan keras dari firman itu merupakan satu kekuatan. Ya. Satu kekuatan untuk kita tumbuh. Ya. Perjalannya waktu yang panjang itu masing-masing pribadi berbeda. Ya. Dan perjalanan waktu itu membentuk kita agar kita sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Lamanya waktu tidak menjamin kita anak-anak Tuhan itu tampil menjadi dewasa. Lamanya waktu tidak menjamin kita semuanya tampil dengan memiliki kepekaan. Kedewasaan itu ditentukan dengan cara bagaimana kita atasi masalah-masalah kehidupan kita itu dengan melibatkan Tuhan. Masalah itu gede, masalah itu sedang, masalah kecil, kita nggak perlu. Wis kita atasi. Tapi anak Tuhan yang baik, apapun yang kita hadapi itu tentu melibatkan Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Sekalipun masalah ini kecil,
bersama dengan Diko, masalah itu akan menjadi baik. Akan menjadi berkat bagi yang lain. Kita menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Ya, gak perlu khawatir, gak perlu takut, gak perlu ragu-ragu. Sebab ada kalanya persoalan itu dalam pemandangan kita, wah aku udah bisa ini. Tapi ada kalanya, karena kita sudah terbiasa melakukan itu, Tuhan pasti buka jalan untuk kita mampu melakukannya. Gak usah takut, gak usah ragu-ragu, gak usah khawatir. Ya. Berapa Jumat yang lalu Om Beni bawa renungan menjelang perjamuan kudus, kan kita dihadapkan 2 jam. Yang satu jam apik, yang satu jam elek. Ya. Wapi kaya apa, ada kalanya masih dipaido. Jam gak cocok. Ya. Banyak kali dan sering kali ketika saya masih bekerja dulu, sering kali tanya, Pak jam piro Pak? Ojo takut jam aku. Loh kenapa? Jamku cocoknya ambil stasiun. Gak cocok dengan yang lain. Loh kok gitu? Iya, jamku beda. Karena jam yang saya pakai itu untuk panutan untuk diri saya sendiri. Ketika saya masuk di dalam suasana kerja, masuk di dalam suasana ibadah, masuk di dalam keperluan kehidupan sehari-hari, saya pasti lebih awal. Kalau saya tidak cocok stasiun itu harga mati loh. Jam 5 budal, kon jam 5 gak teko tak tinggal. Ya. Jam 4 budal, jam 4 gak teko tak tinggal. Wes tuku karcis toh. Wah sampai ini iso-iso ae. Ya makanya itu, jangan takut jamku. Wah api kaya apa? Karena kehidupan bersosialisasi, ada orang yang usil, ada orang yang mencari-cari. Banyak kali diejek, banyak kali dicela. Tapi kita harus mempunyai tekad di dalam kehidupan kita. Tuhan menjadikan kita dewasa, menanggapi semuanya itu. Kalau kita ditegur oleh firman Allah, ya itu satu kekuatan yang baru. Itu rabuk untuk mendewasakan kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, masalah yang ada itu tumbuhkan iman. Kenapa Tuhan izinkan perkara-perkara yang sulit itu terjadi dalam hidup kita? Supaya iman kita itu tumbuh, harap kita itu tumbuh, kasih kita kepada Tuhan itu tumbuh. Ya, memang ada kalanya dalam masalah sulit kita menjadi terpuruk. Ada kalanya masalah yang gampang itu pun tidak membuat kita semangat, tapi justru menggampangkan, meremehkan. Ya, apapun masalah yang kita hadapi, jangan takut, Tuhan pasti campur tangan untuk membuat diri pribadi kita menjadi berhasil. Ya, puji Tuhan, saudara yang kekasih. Nah, apabila ada kegagalan, jangan putus asa. Waduh, gak iso aku. Coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi, coba. Dengan cara yang demikian itu menumbuhkan ketekunan, ketaatan, kesetiaan. Gak iso sekali sesuk tak parani. Gak iso sesuk tak parani, emben tak parani. Ya. Perkara yang demikian sinau sama Pak Bambang. Janji gak iso sesuk tak parani. Sesuk gak iso tak parani le. Sampai kena. Ya. Saudara, sehingga kita memiliki tekad yang kuat untuk melayani Tuhan. Waktu memproses yang sedemikian rupa, menumbuhkan iman, harap, dan kasih, yang menemukan ketaatan, kesetiaan, kesungguhan untuk melayani Tuhan. Waktu kuncinya. Efesus itu menasihatkan, tolong ditampilkan Efesus pasal 5, ayat 16, 17 kalau tidak salah itu ya. Efesus pasal 5, 15 dulu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16-nya. Dan pergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini adalah hari yang jahat.
Perhatikan hidupmu dengan seksama. Jangan seperti orang yang bebal, tetapi orang yang arif. Ya, orang yang bebal itu wis masa bodoh. Tetapi kalau orang yang arif itu mampu mengatur waktunya, meminit waktunya. Ya, pernahkah kita ditanya oleh siapapun tentang waktu yang diberikan Tuhan itu? Ya, berapa waktu yang harus kita berikan, persembahkan kepada Tuhan? Kalau kita pakai patokan persembahan Tuhan, perpuluhan itu, 1/10 waktu itu, kita kembalikan untuk Tuhan. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Ya. Perhatikan cara hidupmu dengan sesama. Perjalanan hidup manusia bersama dengan Tuhan itu banyak problema yang dihadapkan kepada kita. Dikasih perkara yang sulit kita berhasil, perkara yang gampang. Perkara yang gampang berhasil, perkara dihadapkan pada perkara yang nikmat. Ya, nikmat. Hari-hari yang kita lalui saat ini, ya, kita dapat melihat Amerika di rumah kita. Sajian-sajian media elektronik luar biasa. Tak kayak perkara sulit, iso. Masih tetap wayahe, ibadah, ya ibadah. Wayahe doa, ya doa, iso dalane. KI sing enak, ya. KI yang berseri. KI apa disiapkan dalam waktu-waktu itu. Kalau kita tidak memperhatikan cara hidup kita itu terlepas waktu-waktu yang Tuhan beri. Pada waktu yang diberikan Tuhan itu mau pakai atau enggak, itu besok ditambahi ya 24 jam. Kalau kita pakai, itu ada kalanya, kita sudah gedung ini. Loh rasanya sih kurang ya. Tuhan kurang. Dibelani melek bengi kadang-kadang siut gitu. Loh, wis isu. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita duduk di bawah kaki Tuhan itu berjam-jam lama gitu. Lihat jam, loh, setengah jam. Perasaan sudah lama gitu. Tuhan izinkan terjadi. Kita melihat jam, loh, sejam. Banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita memanfaatkan, kita minit, kita atur waktu kita itu untuk Tuhan. Ya. Tuhan tambahkan bukan hanya waktu, tapi dalam benak pikiran dan kerinduan kita itu terpenuhi dengan limpah. Ya. Saudara, itu berkenaan dengan waktu, ya kita dinasihatkan untuk memperhatikan cara hidup kita, karena dengan waktu itu kita bisa mampu untuk menjalin keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, Roma pasal 12, ayat yang ke-11. Hari Jumat juga tak bagi ini. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, tentu banyak di antara kita yang tahu tentang rajin. Saudara, rajin itu kalau saya dapat pengertian rajin, itu kita kepengen tampil lebih awal, tampil lebih awal, lebih baik, lebih dapat dinikmati, pokoknya tampil lebih. Ya. Jam nang gereja wayahe jam 09.00 sudah mulai ibadah, saya teko 8:30 wis nang kene. Ada kalanya jam 8 wis teko nang kene ngewangi nyapu dan noto kursi. Ya. Kita lebih pokoknya, lebih baik. Lebih dapat dinikmati. Ada kelegaan di hati kalau kita melakukan itu. Kerajinan itu seperti itu. Ya. Kemarin waktu ibadah penghiburan di rumah Bapak Wanto, kan jalannya cukup jauh. Jalannya macet. Saya diminta sama ketua K3, Pak Darmaji bawa renungan ya besok dalam ibadah penghiburan dimulai jam 6. Waduh, jam 6 dimulai.
Anak-anak pulangnya itu jam 6. Putuku ya apa iki? Ya dengan berat hati, saya tolak Pak, minta maaf karena begini-begini. Tapi dalam hati tidak enak loh saudara. Jam-jam itu saya pikir ya apa ya caranya supaya aku dapat ambil ini. Ternyata Uti ambil ide. Kung, melok kaum wanita iku. Jadi kok lek panjenengan arek-arek gak iso mulai awal, dijake kok arek-arek melok nang gone Pak Wanto. Gitu. Arek-arek untungnya loh anak-anak datang lebih awal. Patrick pulang jam 4. Wah, puji Tuhan. Salah satu sudah ada yang di rumah. Wes budal sama Uti. Saudara tahu? Dari gereja sampai rumah Pak Wanto, kita naik Pajero. Luar biasa. Saya diistimewakan sama ketua kaum wanita. Bung, di depan aja sama Pak Sempir. Oke, terima kasih. Saya pikir di depan itu enak ya. Wah, aku kok iso merem iki ngene. Ya memang saya diem aja, dipikir saya merem. Saya diem aja. Enggak iso nikmati oh Pajero. Panas ya pun jero. Bemone itu sudah enggak layak pakai. Ketika saya naik, saya tanya supirnya, Pak, masih ada trayek ini? Pun mboten enten Pak. Loh, kok mboten enten? Berarti mboten ngelet. Mboten pun dangu. Ya cocok, batin saya cocok, mobilmu kayak ini. Kalau satu mau masuk dua itu, saya lihat aja. Kalau enggak bunyi, klek, gitu enggak jalan. Balik no maneh nang siji. Aduh, ini. Wes ya diem aja aku, dipikir orang-orang, oh kok enak rek, merem gitu. Gak tahu nih gak bisa senden, ada hawa yang keluar di belakang kepala saya itu anget-anget setengah panas. Pikir di depan itu kan ada angin yo. Saking posisinya mobil itu kayak gitu, anginnya gak bisa masuk. Jadi setelah di sana itu dromos. Ya batuk, waduh, aku ini kademen ini ngembun. AC ini kegedean ini Pak Siro ini. Puji Tuhan, tidak ada pengalaman seperti itu lagi mungkin. Ya kemarin saya sudah rencana, saya mau bilang sama ketua komunitas, wis ojo mbok digawe apa, elek bayar, apik ya bayar, pilih sing apik lho, wah akeh kok sing apik. Saya mau bilang gitu, tapi ya tidak tega sama yang punya BEMO. Langganan sudah lama, pakai itu. Jadi waktu pulang ya gitu, tak delok komunitas sih, omong-omongan, berlatih lu sih omong-omongan nih. Wis kesuwe tak parani. Ayo anggota Pajero segera siap-siap. Oh ya, 12 orang, ya. Pajero, tapi pulangnya puji Tuhan agak cepetan, karena kan gak macet. Tadi 3/4 jam sudah nyampe di rumah. Saudara, rajin. Kaum wanita tuh rajin loh. Ibadah mulai jam 6, setengah 5, jam 4:15 wis nang kene. Nunggoni konco-koncone sing durung teko. Ayo. Dadi WA itu selalu jalan. Bu, ayo. Ya, saya OTW. Dinteni kok ora teko OTW. Wah, lah sing goleki sepatu ngomong OTW. Ya, ini kepengen rajin. Mengawali, mau tampil lebih. Wah, ayo coba melok kaum wanita. Ya bener kaum wanita dienakno. Bapak-bapak yang kepengen ikut kaum wanita dienakno nanti. Ya. Tapi yang pasti kita usulkan jangan pakai Pajero itu lagi. Ya kasihan ibu-ibu ya. Turun dari sana itu ada yang ngomong, sabar, sing numpak Pajero wonge sepuh-sepuh gitu. Lho gue kesuwen, ini ngadeg tumu-tumu kabeh. Ya. Satu pelajaran buat kita, Bapak Ibu Saudara, bahwasanya kalau kita kerajinan jangan kendor. Itu kita pasti tampil lebih baik, tidak suka telat. Ya, kalau kita lihat ada saudara yang datang ke gereja, omahe lu gak ado, mobilnya yo apik, tapi tekone kok mesti telat yo. Tidak rajin berarti, itu aja. Tidak mau berbuat rajin untuk Tuhan. Wah, saudara Bapak Ibu yang kekasih, persoalan-persoalan yang ada bersama dengan Kristus itu luar biasa buat kita semuanya. Ya ojo wedi dipaido kalau melakukan segala sesuatu yang kurang. Wah, sudah biasa itu. Ya itu kalau orang Jawa mengatakan sekojangan. Dipaido, begini wis sekojangan itu. Pas luwe itu sekojangan itu enak mangan itu gak toleh-toleh. Alah lodeh itu tuh. Lodeh sampai kacang beras itu, enak setengah mati kok itu.
Ya wis, enggak usah, itu juga jangan. Nah, ibaratnya seperti itu kalau kita dicela orang. Alah, jangan lodeh itu. Bagi saya, tapi bagi yang lain enggak tahu. Tapi saya kerap kali berdoa, Tuhan tolong berikan kami semua anak-anakmu di tempat ini memiliki buah-buah roh yang terakhir. Yang selalu diingatkan Pak Bambang ini loh. Ya, apa yang terjadi, penedel, luar hati ini merdodok itu, awas ya sampai mati aku gak kalah negur kamu. Ya, jadi godong mau nyuwek, jadi banyu mau nyibuk, sampai kayak gitu. Ya, Tuhan beri anak-anakmu penguasaan diri yang sangat baik. Ya, penguasaan diri taruh yang belakang. Tapi saya dulu pernah ngomong-ngomong sama Bapak Tuhan, kenapa buah kasih, buah-buah roh itu kok kasih nomor 1. Dibalik belum dijawab pertanyaan saya, lah apa Pak? Yang nomor 9 itu kok penguasaan diri. Oh ya wis, padha menangi. Nggak usah diperpanjang lagi. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, masalah yang ada itu tumbuhkan iman, harap dan kasih. Kalau kita gagal, jangan putus asa, ulangi sampai kita itu memiliki keberhasilan. Karena di situ menumbuhkan ketaatan, menumbuhkan tekun, taat dan setia. Sehingga memiliki tekad yang kuat untuk melayani Tuhan. Tampil lebih baik, masih dicela, ojo wedi. Ya. Hidup bersama Kristus itu memang banyak persoalan. Banyak persoalan. Ya. Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Sekalipun berat bagaimanapun persoalan ketika kita bersama dengan Kristus, enggak sampai kita itu mencucurkan darah. Ya. Itu artinya bahwasanya permasalahan yang diizinkan Tuhan terjadi itu masalah kecil. Kalau kita masuk di dalam permasalahan yang seperti itu, Tuhan itu loh tidak rela. Tuhan kasih jalan keluar supaya kita dapat mengatasi masalah itu. Sehingga kita dapat lari menuju garis finish. Apapun yang terjadi, mau celak ya apa, aku memiliki Tuhan yang adil. Nanti saatnya kita sampai ke garis akhir seperti Paulus katakan, aku telah mencapai garis akhir. Aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Kini hakim yang adil itu Tuhanku Yesus mempersiapkan mahkota buat aku. Tetapi bukan hanya untuk aku. Untuk semua yang merindukan kedatangannya. Ya. Kerajinannya diupayakan. Rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ya. Satu waktu, yang kedua kerajinan. Untuk kita menjalin keintiman bersama dengan Tuhan yang terpenting. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, itu menjadi bagianmu. Nah, itu menjadi bagianmu. Itu yang perlu kita upayakan, kita usahakan sampai kita ke garis akhir. Nanti ayat penutup menjawab ini. Apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga yang diberikan Tuhan. Yang kecil, berangkat dari yang kecil. Tapi kalau itu bersama dengan Tuhan, sesuatu terjadi luar biasa. Ya. Kecil, tapi diserahkan sama Tuhan, ini yang aku punya, ini yang aku miliki, ini yang daripadamu, ini yang kau percayakan kepadaku. Engkau campur tangan, terjadi luar biasa. Ya, 2 plus 5 dibagi berapa? Sisanya sih, wokeh banget. Itu peristiwa kecil, diserahkan sama Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, yang ketiga, enggak usah panjang-panjang, tak kayak contoh. Contohnya 2, setiap masalah 2, jadi 6 contoh, oke. Contoh yang pertama itu Bartolomeus, Markus pasal 10 ayat 51. Coba dibantu ditayangkan. Markus pasal 10 ayat 51.
Ini kan peristiwa Bartolomeus itu kan buta. Pekerjaannya itu minta-minta. Ketika dia mendengar suara kok gaduh ya, dia tanya, siapa? Dia mendengar Yesus yang lewat. Wah, enggak tanggung-tanggung. Dia teriak sekuat tenaga. Sekalipun itu dibentak, sekalipun itu dihadang, wes ojo bengok-bengok. Enggak peduli, teriak terus. Tuhan tergerak hatinya. Panggil dia. Ya. Masalah yang tidak dapat diatasi, dia turun tangan, itu yang ditawarkan. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah ini Bartolomeus masuki hubungan antara guru dan murid. Rabuni, guru, aku kepingin melihat. Ya. Ini contoh yang pertama. Dia tidak mampu melakukannya, tapi begitu mendengar, dia teriak, berusaha sekuat tenaga. Berhasil. Yesus tergerak hatinya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Ditawari toh? Ditawari aja kaya wong biasa orang Jawa. Kita bertamu dengan teman, istri teman itu, Pak, monggo pinara, ratos bapak nggih. Kersakaken kunjuk napa? Mboten usah repot-repot dah. Padahal yo haus. Pernah suatu saat saya bertamu dengan teman itu, jangan gitu. Kemarin loh ada orang di daerah jauh dari sini. Tamu lo semaput. Loh, oh semaput, orang dikain ngombe. Kamu gitu? Ya terima kasih kalau saya diberi air putih aja. Nah, sekarang kan zamannya air putih toh, air yang sehat. Terima kasih sudah diberi. Ini Bartolomeus, apa yang kau hendaki supaya aku berbuat? Tuhan, aku mau melihat. Ya. Contoh yang kedua kita lihat, ini orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi beda di dalam mengatasi masalah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dulu. Yohanes pasal yang ke-6. Ya. 5 roti tadi yang saya singgung. Itu suasana di lapangan. Lapangan kodam itu siake panganan. Ini lapangan yang jauh dari keramaian, jauh dari orang yang jual-jual makanan. Ya, ini ada. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jeleh, dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak itu? Andreas loh ini, murid Tuhan loh ini. Ada masalah gini kok enggak? Tuhan ini ada, aku serahkan kepadamu. Biarlah engkau beracara. Itu murid Tuhan kan mestinya lebih dewasa daripada Bartolomeus. Dia teriak berusaha. Tapi ini sudah ada, apa artinya? Sebelum ayat ini, ayat ke-7 itu, Filipus, beli roti yang seharga 200 dinar tidak akan cukup memberikan makan orang sebanyak ini walaupun secuil. Ini murid Tuhan. Tapi tingkat kedewasaannya itu beda. Di dalam mengatasi permasalahan itu beda. Ya. Bartolomeus begitu mendengar, itu imannya timbul. Pasti aku mendapatkan. Pasti aku mendapatkan. Teriak. Ya Tuhan katakan, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat. Nah, ini Andreas itu gantinya apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat. Suruh mereka duduk. Ya berkelompok. Ya. Tentunya itu kan sudah ada dibanding ke Bartolomeus sama Andreas. Supaya dia tercelek matanya. Iya. Sebelum peristiwa ini kan sudah terlebih dahulu terjadi peristiwa-peristiwa dengan mujizat yang diadakan oleh Yesus. Mestinya lebih dewasa dalam menghadapi itu. Ya, contoh yang selanjutnya itu Lukas pasal 10. Ayat 38 sampai 42. Tidak asing lagi buat kita. Itu Maria dan Marta itu. Ini masing-masing rindu untuk menjalin satu keintiman dengan Tuhan. Tapi Maria itu lebih dalam mengenal Yesusnya. Marta itu juga lebih dalam mengenal Yesusnya. Tapi cara yang dipakai oleh mereka berdua itu beda. Maria kepingin
memberikan yang istimewa kepada gurunya. Wah, dimasak nih opo, dibuat minuman opo, wah wis, pokoknya bikin seneng gurunya. Tapi ketika tersentuh dengan sesuatu yang membuat nggak bisa melakukan sendiri, omelannya jatuh kepada Tuhan. Tuhan, Mbok Maria itu disuruh membantu aku. Marta, engkau menyibukkan diri dengan hal-hal yang hanya jasmani. Yang diambil Maria itu, tidak ada satu orang pun yang dapat mengambil bagiannya. Istimewa. Itu yang dilakukan Maria. Dia kepengen menjalin keintiman dengan Tuhan. Tuhan duduk, wis ngelempoh. Tetesan-tetesan embun firman Allah. Itu tercurah buat Maria. Nah, ketika menghadapi masalah, tentu beda. Lazarus mati, Marta sama, esensi pertanyaannya itu sama. Tuhan, kalau engkau di sini pasti saudaraku itu tidak akan mati. Tapi menuding, Tuhan, kalau engkau hadir di sini, saudaraku tidak akan mati. Tapi Maria dikasih tahu itu ada guru di luar. Lari dia. Lari tersimpuh di kaki Tuhan. Beda toh? Guru, kalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah, itu loh Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Menjalin hubungan intim dengan Tuhan itu membawa dampak sesuatu yang luar biasa baik. Puji Tuhan. Ada di sini yang temperamental. Oke, temperamental. Hati-hati kan. 1, 2 kali, 3 kali. Aku bawamu, tak terima. Tapi lebih dari 3 kali tak gaprak kamu ya. Nah, ada seperti itu? Wah, ada. Nanti kalau ada masalah gini, tidak usah akeh-akeh rapat itu loh rapat. Wow. Mbok didudui ya Pak. Sampean ku kurangi ngene lho. Ya wis, oke. Ayo kita berbagi sama-sama ya. Nuding barang. Oh, hati-hati ya. 1. Baleni maneh? 2. Besok dibaleni maneh? 3. Oh. Wis cukup. Ya. Itu ketika saya masih bekerja untuk kehidupan saya sehari-hari. Itu orang yang menentukan masa depan saya. Woi, gunung. Siap bos? 1. Apa 1? Enggak apa-apa 1. Besok ya diulangi mana? 2. 3 kali. Wis keringetan gobjes nang kantor lagi nulis laporan. Wah, mencak-mencak, wadek aku mejo digobrak. Wah, gini. Wis, orang-orang yang dari sekitar kantor itu mlerek kabeh mendelok, toleh apa. Ternyata setelah saya selesai itu, Tuhan kasih peringatan. Sekali ini engkau berbuat itu demi pimpinanmu supaya insaf. Kalau ada masalah-masalah jangan seperti itu. Ya, satu saat pernah saya kerja pakai ini Pak, bukan pakai ini Pak. Hati-hati Pak. Tapi saya heran ya, ketika saya itu temperamental gitu, saya ditarik suatu saat. Kamu akan tak tarik di unit 2. Itu banyak persoalan, nanti kamu bisa atasi. Tapi kamu tidak boleh sama pimpinanmu, kamu ditahan di sini. Karena kamu dipromosikan menjadi pimpinan menggantikan dia. Waduh, Tuhan, aku ini orang temperamental. Tidak benar sedikit tak gaprak. Tapi kok ada yang mengasihi aku ya, diberi kesempatan untuk lebih baik. Nah, dari situ saya belajar, Bapak Ibu Saudara, karena menghadapi orang itu tidak selalu harus gaprak-gaprakan. Nah, Kelly, yuk, teman Kelly. Saya pegang sapu, banyak yang pegang sekrop. Saya pegang selang untuk semprot-semprot, sudah, macam-macam. Urunan, tuku pisang goreng, 5.000-an.
tuku sing akeh dipangan bareng. Nah seperti itu Tuhan kasih cara. Nggak perlu sekarang teriak. Ono masalah dikencengi, dikendoni, duwe-duwe, ayo mangan. Mangan bareng, lek gak mangan yo gak mangan kabeh. Ojo sitok mangan, sitok gak. Itu ndak baik. Yuk. Ya. Wah ternyata dari situ Bapak Ibu Saudara luar biasa. Nggak perlu kita teriak-teriak. Tetapi justru dalam hati itu saya teriak. Kenapa? Orang yang sudah baik saya bina, saya didik, saya arahkan mampu berdiri sendiri, diambil. Dikasih yang lebih nakal, yang lebih tidak mau bekerja, dikasihkan saya. Bos, ya apa ini? Allah sudah, kamu bisa. Jawabannya itu pasti gitu. Nanti yang saya bina sudah baik, sudah bagus, diambil. Lu enak uang ini. Kok ngene caranya bos? Diambil lagi. Sudah, kamu bisa. Ternyata sampai pensiun, saya dikasih orang-orang seperti itu. Ya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, contoh yang satu, kedua, ketiga sudah, yang keempat itu Salomo. Wah, kemarin dalam doa juga saya singgung Salomo. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang kelima. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang kelima dahulu. Nah, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan pada waktu malam berfirmanlah Allah, mintalah apa yang kau hendaki, kuberikan kepadamu. Hendak kuberikan kepadamu. Apa? Yang mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Baik enggak Tuhan itu. Tahu bahwasanya Salomo itu masih muda menghadapi Israel yang begitu luar biasa banyaknya. Dia tidak mampu. Dia cuma minta satu, Tuhan berikan hati kami untuk menimbang yang baik dan yang jahat. Kasih, malah Tuhan ingatkan, sebelum engkau tidak ada orang yang seperti engkau. Dan sesudah engkau tidak ada orang yang terbit, yang tampil seperti engkau. Wah luar biasa enggak? Pertolongan Tuhan sampai segitunya. Enggak ada orang yang seperti Salomo. Tapi ujung-ujungnya membuat hati Allah itu kecewa, hati Tuhan itu kecewa. Yang menyebabkan Israel itu pecah menjadi dua. Karena apa? Yang Tuhan mengatakan jangan engkau berhubungan dengan orang-orang di luar aku. Malah dia ambil 700 istri. Itu mayoritas orang-orang di luar Tuhan. 300 gundik. Itu Tuhan tidak berkenan. Tapi itu yang dilangkahi, itu yang dikerjakan oleh Salomo. Ya. Namun demikian, sebagaimana Petrus ketika ia tampil temperamental itu, di dalam Lukas 22 dikatakan, Simon, Simon, lihat, iblis itu meminta kamu untuk ditampi. Iblis minta kamu ditampi, tapi aku berdoa supaya jikalau engkau sudah insaf, ya bina semua orang-orang yang di sekitarmu. Ya. Salomo ketika itu saya melajari, waduh Salomo ya, kok yang akhir-akhirnya membuat pecah. Tapi dia ujung-ujung dalam kehidupannya, dia memberikan satu bentuk nasihat kepada Israel, kepada orang-orang yang di luar Tuhan pun dapat menikmati. Peringatan yang kerap kali kita dengar ya dari masa muda. Ingatlah Tuhan Allahmu pada masa mudamu, ojo seperti aku. Itu kan gitu. Ingat masa mudamu kepada Tuhan Allahmu. Jangan seperti aku. Ya. Jangan seperti aku. Saudara, kemarin hari Jumat itu saya singgung pengalaman saya dengan ayah saya. Ayah saya itu perokok berat. Rokoknya tuku, rokoknya ngelinting. Lepas tuku saya ndak ambil, sing tak cukup lintingane, coba-coba ngelinting. Dan kebiasaan saya itu, saya diberi tugas oleh ibu masak. Ibu jualan sayur. Saya di rumah masak sampai ibu datang.
Nah, ketika saya perapian dulu bukan LPG, bukan minyak tanah, tapi kayu. Ayah saya itu orang mebel. Jadi kayu-kayu yang nggak terpakai itu dipakai untuk masak. Saya masak nasi. Sambil nguripno kayu ini jadi api, saya nyumet rokok. Tak isep pelan-pelan, lirak-lirik gini, aman. Udah ada suara langkah masuk kok, aman. Kau tahu saya itu Pak. Ojo niru bapak. Bapak kiale. Ojo ditiru. Nah itu Salomo. Ingatlah masa mudamu. Ingatlah Tuhan Allahmu pada masa mudamu. Ojo koyo aku. Nah, saudara, ayat-ayat penutup perlu kita sampaikan kepada Anda semuanya. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, ya itu. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan, yang menjadi bagianmu, itu loh yang ada di dalam tanganmu. Itu loh yang ada di dalam genggamanmu. Kerjakan sekuat tenaga, seolah-olah besok kita akan mati. Kalau sudah mati itu tidak ada segala sesuatu yang kita kerjakan, kita pertimbangkan, kita pikirkan, tidak ada. Nah, ketika masih ada ini loh, kerjakan dengan sekuat tenaga. Salomo bahkan menasihati pasal 4 ayat 17, jagalah langkahmu kalau engkau masuk dalam rumah Tuhan, mendengar, itu lebih baik. Apalagi mendengar dan melakukan, engkau menjadi orang yang pandai, jadi orang yang bijaksana. Jangan engkau melakukan orang-orang melakukan persembahan, tapi persembahannya tidak dikenan oleh Tuhan. Ya, saudara, Salomo di masa-masa tuanya, dia bertobat. Ingat yang muda-muda. Ingat Tuhan Allahmu pada masa mudamu. Ojo seperti aku kan gitu. Ya, jaga langkahmu. Kalau engkau masuk ke rumah Tuhan itu, mendengar itu lebih baik daripada mempersembahkan persembahan yang dilakukan orang-orang yang bodoh. Apa yang dimaksudkan yang bodoh itu? Ya, itu tadi ayat-ayat terakhir, yang terakhir sekali Pengkhotbah pasal 12, ayat 12 dan 13. Ini loh yang kita perlu tanamkan di benak hati pikiran kita, yang dilakukan oleh Salomo. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar itu melelahkan badan. 13, perhatikan ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang, kewajiban saya, kewajiban Anda semuanya. Ya, akhir kata apa yang didengar ialah takutlah akan Tuhan. Puji Tuhan, saudara Bapak Ibu, ini yang saya sajikan di hadapan Bapak Ibu saudara dengan permohonan kepada Tuhan diberikan pengertian untuk kita boleh melangkah. Jalin hubungan dengan Tuhan, itu pertama waktu, yang kedua kerajinan, dan contoh-contoh yang ada itu kita melangkah. Ya, mana yang baik kita melakukan. Makan ikan tidak selalu seperti makan tahu, ya karena tahu itu tidak ada duri ya. Jadi kalau firman Tuhan itu yang dibawakan ada kalanya menimbulkan duri, dibuang. Daging yang murni menumbuhkan pertumbuhan badan yang sehat, itu yang dapat kita nikmati bersama. Puji Tuhan, itu yang dapat saya sajikan Bapak Ibu Saudara. Kita aminkan dengan pujian. Memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Untuk kami lebih belajar lagi dengan waktu yang ada. Untuk kami lebih bijaksana lagi, menggunakan waktu dengan baik. Engkau sungguh mengasihi setiap kami, dan kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu.
Untuk kami tetap taat, setia, dan hidup sesuai dengan firman kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi dari hati-Mu. Pakai lebar-lebaran itu saluran berkat-Mu. Berkati dalam kesehatannya. Berkati dalam segala apa yang sudah dipercayakan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami menuju kepada kedewasaan yang lebih lagi. Mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Kami bersyukur siang hari ini. Kami ada semua hanya karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih semuanya. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kau yang senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Maka saat ini sebelum kami berpisah pulang, biarlah kami hanya berserah kepada-Mu, dan kami mau mengangkat tangan kami, dan kami percaya Engkau turun tangan untuk menyertai, memegang setiap kami, dan berkat-Mu tercurah untuk kami. Maka sekarang sidang jemaat kasih Tuhan, biarlah kita pulang dan kita menerima berkat yang daripada Dia. Dan terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai kita, menjagai, melindungi kita semua, bahkan memberkati kita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.